Hello football lovers. Kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 7 Juli 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. Ahmad Jufrianto mengungkapkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bermain untuk Persija Jakarta di masa depan. Ahmad Jufrianto tak menampik hasratnya untuk bermain untuk Persija Jakarta. Bahkan pemain yang akrab disapa Jupe itu menceritakan bahwa hal tersebut sebenarnya hampir pernah terjadi. Jupe mengatakan bahwa pada tahun 2009 lalu ia sudah menyatakan bersedia untuk bergabung dengan Persija. Setelah kontraknya dengan Arema berakhir pada tahun 2009, Jupe bercerita bahwa dirinya sempat dihubungi oleh banyak klub. Salah satu yang menghubunginya adalah pelatih Persija saat itu, yaitu Benny Dolo. Saat itu Jupe mengatakan bahwa dirinya sudah deal secara lisan dengan pelatih Macan Kemayoran itu. Tak ingin memiliki masalah di kemudian hari, akhirnya Jupe lebih memilih bergabung bersama Pelita Jaya. Meski gagal bergabung, Jupe mengaku tidak menyesali keputusannya tersebut. Jupe juga tidak menutup kemungkinan di masa mendatang dirinya akan membela Persija. Namun untuk saat ini, Jupe mengatakan dirinya ingin fokus membela Bayangkara FC di Liga 1 2020. Tim Persikabo 1973 berencana menggelar latihan perdana Senin 6 Juli 2020 di PMPP Hambalang, Kabupaten Bogor. Jelang berlangsungnya latihan perdana itu, pemain belakang tim berjuluk Laskar Pajajaran Aditya Putra Dewa mengaku belum dapat merapat. Hal itu terjadi lantaran Aditya masih menghadiri hari pernikahan adiknya yang diselenggarakan dalam waktu dekat. Kendati demikian, Aditya mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan surat pemanggilan dari pihak manajemen untuk segera bergabung dan berlatih bersama rekan satu timnya yang lain. Bahkan, sebelumnya manajemen Persikabo 1973 menginstruksikan seluruh pemain dan ofisial melaksanakan karantina di mes pemain PMPP Hambalang Citerep, Kabupaten Bogor. Direktur Pengembangan Bisnis Persikabo 1973 Randy Arindra membenarkan bahwa penerapan protokol kesehatan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, hal tersebut sedikit membebankan tim kontestan yang ikut serta dalam penyelenggaraan Liga 1 2020. Bahwa saat ini pihak manajemen tim terus melakukan pemanggilan pemain yang berada di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Asisten pelatih Timnas Indonesia Yoo Jae-hoon bicara soal jadwal kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia. Pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang berada di Korea Selatan sejak April lalu telah diinstruksikan oleh PSSI untuk segera kembali ke Indonesia. PSSI berharap Shin Tae-yong bisa kembali ke Indonesia pada awal Juli. Meski demikian, hingga saat ini Shin Tae-yong belum juga datang. Asisten Shin Tae-yong di Indonesia Yoo Jae-hoon angkat suara soal jadwal kembalinya sang pelatih. Yoo Jae-hoon ternyata belum bisa memastikan kapan persisnya Shin Tae-yong akan kembali. Yoo Jae-hoon pun mengatakan belum ada tanggal pasti untuk coach Shin balik ke Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat akan disampaikan oleh pelatih Shin.
Timnas U16 Indonesia kembali berlatih secara bersama-sama jelang tampil di Piala Asia U16 2020. Timnas U16 Indonesia melakoni hari pertama pemusatan latihan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada 6 Juli 2020 pagi. TC kali ini menjadi bagian dari persiapan Timnas U16 Indonesia jelang tampil di ajang Piala Asia U16 2020. Piala Asia U16 2020 akan digelar di Bahrain pada 16 September hingga 3 Oktober mendatang. Sesi latihan pagi tadi menjadi agenda latihan bersama yang digelar Timnas U16 Indonesia setelah para pemain tidak berkumpul selama 4 bulan akibat pandemi COVID-19. Selama 4 bulan para pemain Timnas U16 Indonesia hanya berlatih secara virtual di tempat tinggal masing-masing. TC ini digelar setelah seluruh awak Timnas U16 Indonesia menjalani pemeriksaan rapid test. Rapid test Timnas U16 Indonesia dilakukan di Hotel Amarasa Grand Bekasi pada hari Minggu 5 Juli 2020. Dengan hasil rapid test yang menunjukkan bahwa seluruh pemain dalam keadaan sehat, TC pun digelar dengan aturan ketat terkait protokol kesehatan. Tak hanya melakukan rapid test, seluruh pemain dan official tim juga direncanakan bakal menjalani PCR test. Persebaya Surabaya menyambut baik rencana Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iriawan yang mengajak Bajul Ijo berdiskusi terkait kompetisi. Ini bermula dari keputusan Persebaya Surabaya saat menolak kompetisi dilanjutkan karena sejumlah alasan seperti pandemik yang masih tinggi di Surabaya serta belum jelasnya regulasi. Sekretaris Tim Persebaya Surabaya Ram Surahman pun mengatakan pihak tim akan menyambut baik ajakan diskusi dari Ketua Umum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule itu. Pada saat itu tiba, Ram Surahman menyebut Persebaya Surabaya punya banyak pertanyaan. Maklum saja masih banyak detail yang belum dijelaskan PSSI dalam rencana melanjutkan Liga 1 2020. Seperti yang diketahui dalam surat keputusan nomor SKEP/53/6/2020, salah satu poinnya PSSI ingin menggulirkan roda kompetisi pada bulan Oktober tapi tanpa detail tanggal. Tawaran ini bukan hanya untuk Persebaya Surabaya saja, sebab ada dua tim lainnya yang juga diajak berdiskusi karena menolak Liga 1 2020 dilanjutkan, yaitu Barito Putra dan Persik Kediri. Tidak menutup kemungkinan juga PSSI akan menindak secara tegas terhadap klub yang menolak kembali digelarnya kompetisi Liga 1 2020. Hal ini menjadi kabar kurang baik untuk manajemen dan klub Persebaya Surabaya jika dalam rapat bersama PSSI menemui jalan buntu. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye. You're a superhero.